Pak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sore hari ini kita berjumpa kembali di sekolah minggu Dewasa Putra, di mana pada sore hari ini kita akan membahas tentang bersikap tegas terhadap dosa. Kalau kita kemarin sudah dengar, yaitu pelajaran keempat, mungkin ini saya ringkas saja, yaitu peduli terhadap orang lain atau saudara-saudara kita seiman. Dan yang terpenting lagi, kita harus memperhatikan para pengabar Injil atau pemberita Injil, yaitu pendeta, orang-orang yang ada di seminari dan pekerja-pekerja gereja. Itu semua adalah termasuk pelayan-pelayan Tuhan yang perlu kita sikapi dengan baik. Mengapa demikian? Karena kita pun memiliki kekurangan, sehingga kita perlu untuk saling menolong, saling mengasihi, terlebih kepada saudara kita seiman dan para utusan Injil atau pendeta dan sebagainya. Tadi kita akan baca untuk ayat ini, yaitu diambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Apa enggak firman ya? 13. Di mana di situ mengatakan bahwa di ayat hafalannya dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, dalam pembelajaran ini memang dikatakan waktu itu di pemerintahan atau di saat Paulus, di mana dia memberitakan Injil, biarpun sudah Paulus tidak itu lagi, tapi dia mendengar bahwa banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat-sangat memalukan di hadapan Tuhan, yaitu diantaranya adalah adanya seseorang yang menikahi atau menikah dengan ibu atau istri dari bapaknya. Nah, jadi ini suatu perselingkuhan yang tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana kita menyikapi sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana menyikapi dengan tegas apabila ada anggota gereja atau pelayan Tuhan sekalipun bila berbuat sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan? Ya, itu dikatakan kita harus bersifat tegas dengan cara satu adalah mengucilkan atau mendirikan orang tersebut agar kita tidak berkomunikasi lagi. Mengapa harus dikucilkan? Karena itu juga ada tujuan yang baik. Artinya biarpun dia berbuat salah, tidak bisa ke gereja atau tidak bisa bergaul di gereja, itu semata-mata di sini dikatakan tujuannya adalah mengucilkannya adalah pertama agar binasa tubuhnya. Kata tubuh secara harfiah sama dengan kata daging. Ya, jadi secara daging orang tersebut harus dikucilkan, harus disembelihkan agar kedagingannya itu tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan daging yang tidak dikehendaki Tuhan, tidak diulangi lagi, sehingga tetap kita mengasihi, tetapi sementara harus kita kucilkan, harus kita sendirikan agar tidak mengganggu atau membuat jemaat yang lain tertular, ya, tertular. Yang kedua, agar rohaninya diselamatkan pada hari penghakiman. Artinya secara rohani, setelah dia melakukan atau setelah dikucilkan,
itu diharapkan bisa sadar di dalam melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Nah, dengan kesadaran tersebut maka diharapkan rohaninya atau kesadaran itu atau pertobatan itu bisa membuat penghakiman di hari ke depan itu bisa diselamatkan. Jadi rohnya diselamatkan pada hari penghakiman. Ya, jadi tindakan pengucilan ini sekali lagi merupakan pemulihan atau agar orang tersebut bisa sadar dan bisa dipulihkan. Kalau sekarang kalau karena karantina ya harus dikarantina mandiri, ya harus dikucilkan, tidak usah atau tidak harus diperhatikan sementara untuk bergaulnya. Jadi disiplin gereja itu bukan bertanda adanya kebencian. Ya, kita dari gereja setelah rapat dan sebagainya tahu kalau ada warga yang seperti itu akhirnya dikucilkan, bukan berarti tidak mengasihi. Ya, tetap gereja mengasihi. Ya, bukan di gereja membenci, bukan. Melainkan bertanda adanya kasih sayang. Jika kita mengasihi sesama anggota gereja kita. Ojo kokoy. Nanti kalau ini selesai, bentar. Ya, jadi sekali lagi kita sangat mengasihi orang-orang tersebut, tetapi dengan cara sementara dikucilkan. Nah, yang kedua, selain dikucilkan, kita bersikap dengan tegas yaitu cara tidak bergaul. Ya, jadi ini memang beda tipis mengucilkan dengan cara tidak bergaul itu gitu ya. Jadi di samping dikucilkan itu memang juga kita tidak harus bergaul. Tidak berarti dikucilkan lalu kita atau diantara kita bergaul atau berkunjung, tidak bisa. Kita tidak boleh. Ya, kita harus tidak usah bergaul sementara selama dia belum sadar atau sampai selesai sanksi yang dijatuhkan secara tegas oleh gereja. Ya. Jadi memang waktu itu terjadi banyak orang Kristen yang kabul, tamak, pemabuk, peminum dan sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita hindari. Kita harus tegas menghadapi jemaat-jemaat atau siapapun yang berbuat tidak benar. Ya, nanti kalau kurang sedikit baru disampaikan, 2 menit baru kita. Nah, jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berbuat secara daging. Perbuatan-perbuatan kita harus secara roh, sehingga kita tidak menyenangkan diri sendiri, tapi kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarpun kita sendiri harus kecewa dengan orang lain atau dikecewakan orang lain, tetapi tidak masalah. Yang penting kita bisa menyukakan hati Tuhan, karena hidup dalam roh itu yang benar-benar bisa disayangi Tuhan. Ya, bapak-bapak, sekali lagi monggo bagaimana kita menyikapi untuk bisa menikmati hidup secara roh dan bisa menyikapi orang-orang yang berbuat tidak benar di hadapan Tuhan, atau kita harus bersikap tegas terhadap dosa. Monggo silakan di share pendapat panjenengan seperti apa, lalu apa yang perlu kalian panjenengan sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan. Demikian bapak-bapak, selamat sore, Tuhan memberkati. Amin.